Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran seni budaya pagi hari ini. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Ketua kelas, Bintoro, oke, silahkan untuk dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, adalah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang hari ini tidak masuk? Siapa? Radifan. Terus? Siapa? Nurasi. Siapa lagi? Dada. Oke. Dua orang yang tidak masuk hari ini. Yang lain sehat ya? Nah, ini Radifan kemana? Alfa? Nurasi? Sakit. Oke, semoga kita selalu sehat sehingga tetap mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apresiasi seni tari. Nah, dari kata apresiasi nih, apa yang kalian tahu? Berapresiasi. Apa? Memuji. Memuji, menghargai, menonton. Dengan kita hanya menonton, melihat, itu sudah kita melakukan apresiasi sebenarnya. Nah. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengevaluasi hasil penciptaan gerak tari dengan mengapresiasi makna dan simbol tari. Di sebelumnya, kalian sudah pernah membuat gerak, benar kan? Di kelas kita sudah pernah praktek gerak. Nah, hari ini kita akan coba mengevaluasi hasil pekerjaan kalian kemarin. Ya, kalian sudah mencoba menciptakan gerak sesuai dengan tema, sesuai dengan karakter. Hari ini kita akan mengevaluasi, mengapresiasi hasil pekerjaan kalian, kemudian kalian berikan rincian apresiasi itu apa saja. Nah, berikut adalah penjelasannya. Nah, sebelum masuk ke itu, Bu Dini punya pertanyaan nih. Pernahkah kalian menilai suatu pertunjukan? Belum. Belum pernah menilai? Yakin? Oke. Ya, Robi? Ya, apa pertanyaanmu? Memberikan komentar nadinya bagus, nadinya jelek itu apakah termasuk menilai? Oke, apakah menilai suatu pertunjukan dengan narinya bagus, narinya jelek, apakah masuk kepada sebuah penilaian? Nah, itu juga termasuk dalam menilai. Ya, seperti kalian mengomentari temannya nih, kamu hari ini cantik sekali, kamu hari ini ganteng sekali, rapi sekali. Nah, itu kan menilai. Kalian melihat kemudian mengekspresikan apa yang kalian lihat. Itu disebut dengan menilai, memberikan penilaian, komentar. Ya. Nah, bisa masuk juga pada evaluasi ini. Nah, apa tujuan dari evaluasi tari sekarang? Memperbaiki karya tari itu, Bu. Kita menilai kemudian memberikan saran. Oke. Menilai dan memberikan saran. Nah, saran itu ada dua, komentar itu ada dua, komentar positif dan komentar negatif. Nah, pada apresiasi seni yang harus dimunculkan adalah komentar yang positif. Karena tujuannya dari mengapresiasi itu kalian memunculkan komentar yang positif supaya bisa membangun atau memperbaiki karya itu. Bukan menjudge, oh karya ini jelek, karya ini kurang menarik, bukan hanya seperti itu. Tapi yang namanya berapresiasi, memberikan kritik yang positif,
harus dengan kalimat, kata-kata yang baik, yang membangun, memperbaiki. Kalau misalnya ada komentar penarinya tidak ada tenaganya, nah saranmu apa? Harusnya keluarkan powernya, misalnya begitu. Ya, terus ada komentar lagi, pertunjukan tari pada Disnatalis kemarin, baju kostumnya kurang sesuai dengan pertunjukan tarinya, misalnya. Saran kalian apa? Misalnya, cari referensi kostum yang sesuai dengan tema tarinya. Begitu. Jadi, mengomentari boleh, tapi harus punya saran. Harus ada masukan. Jadi, jangan hanya sekedar menjudge, tapi kalian nggak punya solusi. Sama nih ngomong, kamu jelek. Nah, saranmu apa? Jangan hanya menjudge kamu jelek. Alasannya jelek tuh kenapa? Oh, mungkin karena kamu tadi nggak bedakan, jadi kelihatan kumus-kumus, tidak seperti kemarin. Misalnya seperti itu. Hari ini kamu kusut sekali bajunya. Coba nanti disetrika supaya lebih rapi, kan gitu. Jadi ada saran. Jadi bukan hanya sekedar mencela. Gitu ya. Nah, berikutnya masuk pada materi. Oke, masuk pada materi apresiasi. Materi apresiasi di sini, tujuan dari mengapresiasi itu tadi sudah saya sebutkan. Pertama adalah memberikan penilaian, kritik yang positif, masukan saran yang positif, gitu ya. Nah, ada beberapa tahapan apresiasi. Ada beberapa tahapan apresiasi. Yang pertama adalah melihat atau mengamati. Dari video-video yang sudah kalian buat kemarin, ya, kalian sudah melihat kan? Sudah? Oke, sudah melihat. Secara tidak langsung dari tugas-tugas yang teman-teman kalian kumpulkan, kalian pasti sudah melihat. Kalian sudah melalui tahapan pertama. Tahapan kedua adalah menghayati. Menghayati di sini maksudnya adalah bukan hanya sekedar melihat. Contoh nih, kalian lihat drakor. Ya, lihat drakor. Kalau kalian hanya masuk pada tahap pertama yaitu melihat, mungkin isi yang disampaikan drakor kalian nggak nyambung. Apa jalan ceritanya? Ya, hanya sekedar melihat. Kalau masuk ke tahapan kedua, menghayati, nah, secara tidak langsung kalian akan masuk ke dalam jalan ceritanya, mendalami alur dari awal sampai akhir. Sehingga kalian tahu karakter dari tokoh pemain yang ada di drakor itu. Paling enggak, kalau misalnya adegannya sedih, kadang kalian ikut nangis. Gitu kan? Nah, berarti kalian itu sudah masuk tahap menghayati. Kalau adegannya horor, kalian ketakutan. Nah, itu sudah masuk ke tahap menghayati. Begitu juga dengan tari. Kalau karakter yang dibawakan misalnya karakter ibu-ibu tua yang gerakannya sudah membungkuk, pakai tongkat, sudah gemetar, ya kan? Nah, bagaimana kalian bisa menghayati masuk ke dalam karakter itu dengan hanya melihat? Jadi rasanya ikut merasakan bahwa berjalan saja berat, gitu kan? Nah, kemudian tahapan yang ketiga adalah menilai. Tahapan yang ketiga adalah menilai. Oke, slide-nya sudah muncul. Tidak mau bersahabat ini. Oke, abaikan slide-nya. Jadi tahapan yang ketiga adalah menilai. Menilai tadi seperti yang kita bahas di awal. Kalian pasti meskipun tidak disuruh untuk menilai, tapi di benak kalian setelah menonton, menghayati pasti akan muncul beberapa pertanyaan,
kemudian asumsi seperti apa tanggapan kalian terhadap apa yang kalian tonton. Itu kan? Nggak usah gitu deh, kalian duduk-duduk di depan kelas nih atau di galeri. Ada yang lewat, secara spontan pasti akan mengomentari siapa yang lewat, seperti apa bentuknya gitu kan. Nah, oke, yang ketawa berarti sering nih. Nah, begitu juga melihat pertunjukan. Pertunjukan pun begitu. Secara tidak langsung, meskipun tidak ada perintah, misalnya kayak sekarang kita bahas tentang apresiasi, menilai sebuah pertunjukan tari. Secara tidak langsung, misalnya tidak disuruh pun, pasti akan kalian berkomentar. Acara di Senatalis kemarin, banyak penampilan di Smanis Got Talent. Betul? Nah, secara nggak langsung, meskipun kalian tidak sebagai juri, kalian punya penilaian sendiri-sendiri tentang penampilan kemarin. Ya, nah di pembelajaran seni itu ada dan harus diarahkan ke jalan yang benar. Jalan yang benar maksudnya adalah bukan hanya sekedar kalian berkomentar negatif, tetapi semua kekurangan-kekurangan yang kalian dapatkan dari pertunjukan teman kalian kemarin, kalian bisa tuangkan di sebuah catatan tertulis. Kemudian berikut saran yang membangun sehingga bisa memperbaiki pertunjukan itu. Sampai sini? Paham? Oke. Di situ ada unsur seni dalam apresiasi. Unsur-unsur seni dalam apresiasi yang pertama ada karya seni, kemudian aktivitas penciptaan, dan yang ketiga itu ada aktivitas apa ya? Semoga bisa slide-nya. Jadi lebih runtut. Nggak bisa, ternyata laptopnya tidak bersahabat. Oke. Aktivitas penghayatan seni. Jadi kita sudah masuk ke tahap yang aktivitas penghayatan seni. Karya seni kan kalian sudah pernah buat nih, ya. Meskipun gerak sederhana yang kalian ciptakan dengan kelompoknya, tapi itu sudah masuk ke karya seni. Ya. Kemudian berikutnya adalah aktivitas penciptaan, sama. Yang ketiga adalah aktivitas penghayatan seni. Nah, ini tahap yang berikutnya. Gimana kalian bisa masuk ke fase menghayati karya seni yang ada. Ya. Next. Nah, ini ya. Tadi pengamatan, penghayatan, penilaian, dan penghargaan. 3. Kemudian yang terakhir adalah empati. Apa itu empati? Ada simpati, ada empati. Apa? Peduli. Nah, jadi memunculkan rasa kepedulian terhadap karya seni. Tujuannya juga itu. Bagaimana kalian lebih menghargai karya yang ada dengan melakukan apresiasi. Karya seni diciptakan oleh seniman itu bukan hanya sekedar menuangkan ide dan ekspresi seorang seniman, tapi juga punya tujuan untuk apa? Kalian sebagai yang melihat berarti sebagai penonton, untuk menghibur penonton. Nah, dari menghibur ini setidaknya harus ada respon positif yang harus dilakukan oleh penonton tadi dengan cara mengapresiasi, peduli. Ya. Peduli dengan karya yang ada, memberikan apresiasi, sehingga misalnya yang menciptakan karya itu saya. Kalau ada respon positif dari penonton, saya pun bahagia. Oh, senang karya saya bisa diapresiasi oleh orang lain. Orang lain bahagia melihat karya saya. Sederhananya misalnya, kalian ada tugas menggambar. Gambar kalian dipuji. Bagus, sangat bagus gambarnya. Perasaan kalian bagaimana? Senang kan? Nilai mengerjakan matematika nih. Matematika kan momok lah,
horor, kalian tidak bisa, gitu kan? Tiba-tiba kalian bisa mengerjakan satu soal dan diapresiasi oleh guru mata pelajarannya. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Nah, begitu. Jadi tujuan dari apresiasi itu juga memberikan rasa bangga kepada si pencipta. Ya. Berikutnya, tujuan apresiasi seni untuk mendapatkan pengalaman estetis yang didasari pengalaman si pengamat dalam kesanggupan menerima karya seni yang terarah. Ya, jadi untuk mendapatkan pengalaman estetis yang didasari pengalaman oleh si pengamat. Nah, biasanya tulisan atau artikel yang berhubungan dengan apresiasi itu dilakukan oleh orang yang memang mampu atau paham akan karya seni itu tadi. Kan nggak bisa diterima juga orang yang berkomentar, misalnya baju kamu nggak matching, atas warna biru, bawah celananya warna merah, misalnya gitu. Yang dikomentari mungkin tidak akan terima, ya kan? Nah, ajukanlah saran kalian, landasan kenapa kamu bilang nggak matching, alasannya apa? Jadi harus punya alasan kuat. Alasan bisa muncul karena pengetahuan kita lebih dibanding yang dikomentari. Ya, misalnya kalian beri, kalau dari kombinasi warnanya nabrak, tidak enak untuk dilihat. Nah, alasan kan logis kan? Warna nabrak kan cenderung tidak estetis gitu. Ya. Pembuatan alasan atau pemberian alasan itu juga dilandasi dengan pengetahuan yang lebih. Jadi beri penjelasan yang terarah, bukan hanya sekedar bajumu nggak matching, jadi kesannya jelek. Emang kenapa? Alasannya apa? Ya nggak bagus aja. Itu kan kadang buat orang itu nggak enak, gitu ya. Karya seni pun begitu. Komentarmu kenapa geraknya jelek? Kenapa geraknya terkesan tidak sesuai dengan karakternya? Kamu harus beralasan, misalnya geraknya, kalau misalnya karakternya antagonis, geraknya harus tegas, bukan lemah lembut. Nah, itu berdasarkan pengetahuan kalian. Gitu ya. Jadi harus berpengalaman. Fungsi apresiasi, memberikan penghargaan, penikmatan, penilaian terhadap seni tari atau apa? Kesadaran terhadap seni tari. Kemudian penilaian fungsinya untuk mencari nilai-nilai seni tari, memahami isi dan pesan, serta mengadakan perbandingan-perbandingan sehingga mendapatkan kesimpulan. Dalam proses apresiasi karya seni akan menimbulkan rasa puas, kecewa, senang, dan lain sebagainya kepada penikmat seni itu sendiri. Ada nano-nano nih, bisa rasa bahagia karena dipuji, bisa rasa kecewa karena ada komentar kurang dari karya itu. Berikutnya, kalian punya beberapa video di grup Telegram yang sudah dikirimkan beberapa kelompok, ya. Nah, sekarang mari jadikan itu sebagai bahan kalian berapresiasi seni. Ya. Dengan langkah-langkah yang pertama, kemarin tema geraknya sudah memiliki tema dan karakter masing-masing. Ya, temanya kemarin apa? Jadi satu kan? Apa temanya kemarin? Cerita rakyat. Judulnya Keong Mas. Nah, dari masing-masing anak sudah menggarap karakter masing-masing yang ada di Keong Mas. Ada yang tokoh, ada yang jadi apa? Masyarakat, dan karakter-karakter lain yang ada di dalam cerita rakyat Keong Mas. Dari video yang sudah dikumpulkan kemarin, silahkan
kalian amati bagi kelompok ya. Bagi kelompok 3 orang saja untuk berdiskusi. Masing-masing kelompok 3 orang. Kemudian amati. Tadi ada beberapa tahapan. Melihat, menghayati, menilai dan menghargai, kemudian empati. Ada 4. Nah, lakukan tahapan-tahapan ini dalam mengamati tari atau video yang sudah ada. Begitu? Jelas? Jelas? Oke, silahkan sekarang boleh membentuk kelompok kecil. Boleh digeser kok meja kursinya. Nah, berdekatan. Nah, silahkan. Berdekatan. Oke. Siapa saja? Oke, mau Vida bisa hadap belakang. Nah, sip. Ya. Sudah berkelompok? Gak ada yang tanya nih dikerjakan di mana? Oke, saya nggak butuh buku tulis, saya nggak butuh kertas. Saya sudah kirimkan link Padlet di grup Telegram, di grup kelas. Ya, nah silahkan jawaban kalian sertakan videonya juga di situ, kirimkan di grup Padlet itu. Ayo buka linknya sambil saya bimbing. Satu aja, ya, satu aja, satu kelompok, satu kiriman ya. Berarti yang buka Padlet, satu orang lainnya bisa gadget lainnya bisa buka video. Oke. Bisa? Nah, bisa kalian ikuti petunjuk yang sudah Bu Dini kirimin ya. Kemudian isi nama kelompoknya siapa. Setelah itu hasil diskusinya. Bisa klik tambah itu? Ya. Mana? Ini mau lagi loading. Oke. Satu aja. Ya, Yang satu, buka anak satu, sisanya buka grup Telegram balik video. Betul. Iya. Satu anak satu, lainnya buka video. Nah, nanti tadi aplikasi Padletnya. Ada koneksi ya? Iya, betul. Nah, ini kamu bisa tambahkan video dari ini. Yes. Sip. Ini videonya, ini kan nama kelompoknya. Mm-mm. Satu video. Mm-mm. Terus langsung apresiasi. Iya. Videonya kan bisa menambahkannya? Bisa. Ini bisa. Iya, sip. Betul. Ya, tambahkan. Ini? Videonya ada di mana? Nanti iya. Ya, betul. Mana? Oke. Jangan lupa nanti videonya juga disertakan ya di situ. Ada banyak video di dalamnya, silahkan pilih salah satu mana yang ingin kalian apresiasi. Oke. Ini nambah anunya gimana? Mana? Nambah video. Ini dah. Kok? Klik. Ini plus. Ini plus ini, tambahkan kiriman baru. Ini untuk menuliskan nama-nama tadi, nama anggotamu, kemudian deskripsinya
hasil diskusi kalian apa. Nah, di sini nih hijau. Oh iya iya iya. Ini bisa tambahkan file. Oh iya. Iya. Oke. Video sudah ditempel di sini terus kasih itu komentarnya. Iya. Kalian bisa mengomentari dari apakah sesuai tarian itu, gerak itu dengan tema. Gitu kan? Ini kan temanya cerita rakyat nih. Otomatis gerak-geraknya juga gerak-gerak tari tradisional. Gitu kan? Apakah di situ membawakan karakter tokoh? Ada tokoh antagonis atau protagonis atau hanya membawakan figuran rakyat biasa? Boleh sesuaikan itu. Apakah sesuai atau tidak dari hasil diskusi kalian, sesuai atau tidak? Di Telegram pada Di mana? kenapa nama kamu dikembali? Atau pakai video yang kedua, apa-apa. Ini mudah. Sudah. Nah, gadget yang lainnya bisa dibuka untuk lihat videonya, ya. Jadi nanti Laila sama Salma bisa lihat. Kemudian siapa namanya dah? Ovilia bisa sambil mengetikkan hasil diskusi kalian. Yes, good. Kalau ekspresi juga masuk kan? Nah, karakternya ini apa dulu? Yang antagonis ya, Dewi Gawuh, yang jahat. Dewi Gawuh sama di video itu Dewi Chandra jadi Kirana. Dewi Gawuh sama Dewi Chandra Kirana. Kirana. Nah, antagonis itu di siapa? Dia jadi Gawuh. Gawuh. Iya. Kemudian Yang Chandra Kirana. Kirana protagonis. Iya. Nah, dari dua karakter ini ya harus dibedakan dari ekspresi dong. Iya. Biasanya kalau Dewi Gawuh karakternya gimana? Ada jahat itu Bu. Jahatnya gimana? Iri benci. Nah, gimana sih orang ekspresi iri? Gimana? Sinis kan? Entah sinis tanpa senyum atau mengerjitkan dahi atau dengan mata lebih membuka, ya. Ya kan dari bola mata itu bisa terlihat. Iya. Kalau misalnya orang yang kalem lurus, cenderung dia lebih kelopak matanya itu lebih menutup. Gak ada melotot-melotot kan? Masa ada orang melotot-melotot begitu, karakternya lemah lembut? Enggak kan? Kayak Bu Dini nih, sering melotot, nggak mungkin lah karakter Bu Dini lemah lembut. Iya enggak? Nah, bisa dari ekspresi mata, senyum. Nah, kebanyakan kan kalau karakter di pertunjukan itu senyum pun dibedakan. Mana yang senyum natural, mana yang senyum sinis.
Mana yang senyum, tertawa, bahagia, ya kan? Coba bedakan, Bude senyum biasa nih. Dengan senyum. Yang sini. Beda kan? Beda. Tapi sama-sama senyum kan? Iya. Nah, Ya, bisa. Silakan boleh tanya. Ya. Tema tarinya ini sudah sesuai dengan tari rakyat. Ya, kan cerita rakyat. Kan keong apa ya? Keong apa? Keong Mas. Keong Mas itu cerita rakyat. Cerita rakyat. Mm-mm. Tema tari. Kalian kan kemarin pilih itu. Nah, kemudian dari video itu sesuai enggak dengan temanya? Geraknya itu sesuai enggak dengan temanya? Itu sesuai. Tapi gerakan di video ini kurang apa ya? Gerak apa? Tegas. Nah, boleh tuliskan. Pemilihan kata bisa misalnya kalian bingung bisa ditanyakan. Ya. Ya. Dari video di atas. Berpower. Mungkin istilahnya lebih ke tenaga saja. Bertenaga. Iya. Atau tenaga yang kuat, boleh. Dari video itu apakah terlihat sama geraknya? Enggak, kurang kompak. Kurang kompak. Kamu lihatnya kurang kompak. Iya. Nah, kamu sudah bisa menyebutkan itu kurang kompak. Berarti salah satu komentar kan dari kalian. Nah, apa yang kamu lihat, apa yang muncul di benak kalian, yaitu yang kalian tuliskan di situ. Ya. Iya. Cara berkomentar atau memberikan saran adalah kesan pertama yang kalian lihat. Apa? Dari video itu kesan pertama yang kalian lihat apa? kurangnya penegasan. Dari video itu. Jadi itu yang kalian tuliskan di Ya. komentar kalian. Ya. Iya, langsung komentar sama Kalau hah? langsung komentar sama dari hasil pengamatan kami. Hmm. Nah, boleh. Boleh kan langsung diambil. Boleh langsung dipublish, nanti akan muncul di situ. Kan kita kan Anunya sudah. Videonya di ya. Udah. Oh. Oke. Punya kelompoknya Naswa sudah masuk. Kenapa? Nah, yang lain boleh menyusul. Videonya banyak pilihan, jadi tidak harus video yang sama ya. Boleh pilih video lainnya. Bisa dilihat. Hah? Sudah? Sudah dua doang. Dua doang. Coba lagi, lihat lagi. Lihat lagi. apa lagi? Masuk ke tahap menghayati. Jadi menontonnya per detail dari awal sampai akhir. Coba lagi, masa cuman itu. Kita belajar melihat dengan detail. Harap. Iya. Saya pengen ada yang berbeda dong. Kenapa videonya milihnya? Enggak, saya beda yang. Oh, coba lihat. Coba lihat. Bilang dulu. Dari kan. Mana tuh yang
Ya, formasinya masih Monoton, tidak berubah. berubah-ubah. Jejer-jejer. Ya, berarti itu masuk ke pola lantai. Nggak kurang menambah ruang gerak. Kurang kalau ruang gerak itu berarti mereka nggak leluasa. Ini ya kan, tempatnya memang sempit. Sama posisinya itu saja. Bisa ditambahkan. Bagaimana dengan penari satu sama lain? Dari gerak penari satu sama lain. Gerakannya sama. Gerakannya sama. Apakah sudah serempak? Kalau sama kan harusnya serempak. Iya, tapi kurang kompak. Bisa. Oke, sudah ada 3. Sudah ada 3 yang sudah menyelesaikan. Lainnya? Ayo, yang berdua. Belum memberi kata-kata. Itu dia bagi. Dari kiriman yang sudah kalian kirim, itu bisa diedit kok. Misalnya ada yang terlupa, tidak belum tertuliskan di situ, bisa kalian edit, ditambahkan maupun dikurangi. Ya, bisa masuk ke aplikasinya lagi, edit. Loading. Di sini udah ada videonya. Sudah. Oke. Sabar. Ya, laptop Budi ini aja juga sudah loading juga. Kenapa? Kenapa kamu ketawa? Lihat bentuknya siapa? Ada yang diperbaiki? Kamu sudah dikirim? Belum. Nanti maju juga ya sebagai pembanding ya. Ya. Oke. Tiga puluh. 38. Oke, sudah selesai. Sudah? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Punya Daniel, nggak ada videonya? Oh, videonya di bawah. Kebalik. Cek. Oh iya betul, ada di bawah. Sambil menunggu yang lain, ada yang sudah siap untuk maju membacakan hasil diskusinya?
Kelompok mana? Oh, yuk kelompoknya Marimbi. Boleh maju. Boleh maju. Yuk, bacakan punyamu yang mana? Bawah ya? Oke, saya carikan. Pegang. Bawah. Bu, bacanya harus ngadep ke sana. Hadap sana dong. Iya. Hadap ke teman-teman kalian, iya. Mana nih punya Marimbi ini ya? Terbaca yang bagian nomor 2 ya? Yuk, silahkan bisa dibacakan. Yang lain boleh menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mencoba untuk empati atau mengomentari tentang video ini, yang akan dijelaskan oleh Marimbi. Jadi dari hasil pengamatan kami dari video tersebut, kami akan memberi komentar pada pembawaan karakter Dewi Gau yang memiliki sifat antagonis. Saran kami dalam gerakan tarian Dewi Gau sebaiknya dilakukan dengan gerakan yang tegas, juga dengan ekspresi yang lebih datar atau bisa juga dengan wajah yang sinis, supaya bisa membedakan antara tokoh antagonis dan tokoh protagonis dalam tarian tersebut. Oke, yang dipilih oleh kelompok Marimbi dan Firdausi, kemudian Naswa, itu adalah video yang punyanya Nurasih ya? Iya. Yang video 2 orang. Kalian kan sudah lihat nih, dari komentar Marimbi tadi dia membedakan antara tokoh protagonis dan antagonis. Kemudian, apa komentar kalian tadi? Dari sisi penegasan yang gerakannya sama ekspresi. Penegasan gerak dan ekspresi. Kenapa penegasan geraknya? Lebih bisa Karena kalau penegasan gerak kita dapat membedakan. Di sana ada protagonis dan antagonis. Ketika tokoh antagonis tersebut, kita harus lebih tegas sepertinya agar dapat membedakan tokoh dari. Oke, sedangkan di video itu sama gitu maksudnya. Oh, oke. Pembawaan antara 2 orang yang ada di video yang kelompok ini komentari itu sama. Nah, jadi kelompoknya Marimbi ini menyarankan supaya membedakan antara gerak dari tokoh antagonis dan tokoh protagonis, begitu? Ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Oh, Danis, silahkan. Jadi kalian kan mengomentari untuk mempertegas gerakan tarinya kan? Boleh dicontohkan seperti apa untuk mempertegas tarinya? Contoh, bagus. Dia siapa? Danis minta untuk contohkan bagaimana gerak yang lebih tegas. Kalau tadi contoh geraknya yang Nurasih itu gimana? Lemah gemulai. Contoh kalau misalnya kelihatan tegas itu seperti apa? Danis minta contoh seperti apa? Contoh. Oh, oke. Mempertegas dengan gerakan patah-patah gitu. Iya. Nah, kemudian juga Mukanya lebih mendukung ke arah yang sinis. oke, mimik muka lebih sinis. Kalian bisa membedakan kan? Senyum sinis dengan senyum cantik, ya. Ada yang bisa mempraktikkan senyum sinis supaya terlihat bagaimana? Hah? Ovi? Ovi sering sinis ya? Oke, bagaimana? Denis? Oke, terima kasih. Sudah selesai? Sudah ya? Sudah. Oke, silakan bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri aplaus. Saya
Satu lagi dengan video yang berbeda. Siapa ya? Oh, ini. Bintoro, Rafiq sama Effendi. Ya. Oke. Ya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan mengomentari tentang gerak tari yang ada di video tersebut. Yang pertama, setelah kami melihat pada gerak tari tersebut yang bertema tentang cerita rakyat dengan cerita keong emas, yang kami lihat pada tari tersebut pada adegan rakyat bermain, kesan pertama yang saya lihat terdapat kekurangan, yakni geraknya masih monoton dan kurang menambah ruang gerak penari, sehingga penari hanya bergerak di satu tempat saja dan tidak berpindah posisi. Hal ini mengurangi kecantikan dari tari tersebut. Namun, kelebihannya adalah gerak tari yang sesuai dengan iringan musik dan memiliki gerak yang bagus. Jadi gerakannya itu sudah sesuai dengan iringannya musik dan sesuai dengan lagunya. Seperti itu. Oke, ini bagian video bagian rakyat. Rakyat bermain dengan. Berarti iya. geraknya yang rampak ya? Ya, rampak. Geraknya rampak. Tapi saya lihat masih kurang, maksudnya kurang serempak. Gitu. Kurang serempak, Kurang kompak. Kurang kompak. Berarti yang dilihat oleh kelompok Bintoro adalah kekompakan dari semua penari. Ada berapa itu? 6. Ya, ada 6 orang. Belum kompak gerakannya, padahal menggambarkan apa? Waktu Rakyat. rakyat Biasanya kan bermain. gerak-gerak Ya. rakyat itu gerakan yang serempak. Serempak. Sama, Kompak. powernya juga harus sama, gitu kan? Nah. Sedangkan yang di video gerakannya Kurang kompak. kurang kompak. Kayak saya lihat kemarin ada yang tidak hafal, ya. Ada yang dihafal, ada yang sudah hafal. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok Bintoro? Tidak ada? Tidak ada. Oke, silakan beri aplaus untuk kelompok Bintoro. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu beberapa kelompok yang sudah masuk, yang maju, kemudian mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya, pendapat kalian. Terima kasih sudah mau berpendapat karena beberapa siswa atau tingkatan siswa kali ini itu banyak yang tidak mau mengemukakan pendapatnya. Kalau berkomentar di media sosial oke, tapi kadang mereka tidak mau untuk mengajukan komentarnya secara langsung. Gitu ya. Nah, kemudian saran yang membangun untuk sebuah karya seni itu sangat-sangat penting. Begitu juga di karya kalian nantinya. Di kelas 12 saya minta kalian untuk membuat sebuah pagelaran tari kan. Nah, di situ peran masing-masing anak pun juga dibutuhkan. Jangan malu untuk berpendapat mengomentari hasil kerja bersama ini. Karena apa? Itu sangat penting untuk mengoreksi. Tempatkan diri kalian sebagai penonton meskipun itu karya kalian. Gitu ya. Sehingga masukan-masukan yang ada bisa digunakan sebagai perbaikan. Dari awalnya yang tidak kompak, tadi kan dikomentari, ada yang gerak rakyatnya tidak kompak geraknya, ada yang berbeda, ada yang sama, ada yang tidak. Nah, itu komentar seperti itu tadi gunanya adalah untuk memperbaiki bagian mana yang kurang di mata penonton. Ya. Masuk ke komentar yang kelompoknya Marimbi tadi. Di kelompok Marimbi tadi mengomentari peran 2 orang, karakter yang berbeda. Harusnya geraknya pun berbeda penyampaian geraknya, karena karakternya antagonis dan protagonis. Gitu kan? Jadi harus berbeda karakternya.
Nah, antagonis misalnya gerakannya harus lebih tegas, sedangkan yang protagonis lemah lembut. Terapkan misalnya gerakannya sama nih, misalnya gerakannya berjalan. Ya, berjalannya begini saja, sederhana saja. Kalau yang protagonis bisa dibuat patah-patah. Antagonis. Oke, peran karakter yang jahat bisa dibuat patah-patah. Sedangkan yang protagonis karena dibuat lebih lemah lembut bisa dibuat gemulai. Bisa membedakan? Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Apakah ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Jelas. Semoga pertemuan kali ini memberikan manfaat untuk kalian. Saya harap pembelajaran kali ini menyenangkan sehingga tidak membosankan. Kemudian lagi hasil ini nanti bisa menjadi refleksi untuk pembelajaran berikutnya, untuk pembelajaran praktek tari. Jadi kalian bisa menggunakan gerakan-gerakan yang sesuai dengan karakter, sesuai dengan tema. Gitu ya. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Tadi kita awali dengan berdoa, kita akhiri dengan berdoa juga. Tuh. Mari pimpin berdoa, Bintaro. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.